Pernahkah kamu jatuh cinta di tempat yang seharusnya hanya berisi pelajaran, tugas, dan bel sekolah? Di antara deretan bangku kayu, suara kapur di papan tulis, dan tawa saat jam istirahat, ada perasaan yang tumbuh diam-diam. Cinta yang lahir di sekolah seringkali sederhana, namun meninggalkan kenangan paling dalam. Kadang manis, kadang menyakitkan, tapi tak pernah terlupakan. Halo sahabat cerita, selamat datang kembali di channel ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton. Sebelum kita masuk ke cerita hari ini, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar channel ini terus berkembang dan bisa menghadirkan kisah-kisah menarik lainnya untuk kalian semua. Dukungan kalian sangat berarti. Pagi itu, halaman sekolah penuh suara langkah kaki dan obrolan siswa yang saling bersahutan. Matahari belum terlalu tinggi, namun cukup terang untuk menerangi wajah-wajah muda yang bergegas menuju kelas masing-masing. Di antara keramaian itu, seorang gadis berdiri mematung di depan gerbang sekolah. Namanya Nita. Seragam putih abu-abunya masih terlihat kaku, seolah belum sepenuhnya menyatu dengan tubuhnya. Tas di punggungnya terasa lebih berat dari biasanya. Bukan karena buku, melainkan karena rasa gugup yang menekan dadanya. Hari itu adalah hari pertama Nita di sekolah baru. Ia pindah karena pekerjaan orang tuanya yang mengharuskan mereka meninggalkan kota lama, tempat di mana Nita tumbuh, memiliki sahabat, dan menyimpan banyak kenangan. Kini, semua itu terasa jauh. Di sekolah baru ini, ia hanyalah siswi pindahan yang tak dikenal siapapun. Dengan langkah ragu, Nita menyusuri koridor panjang yang dipenuhi poster kegiatan sekolah dan papan pengumuman. Matanya terus mencari nomor kelas yang tertulis di secari kertas. Ketika akhirnya menemukan ruangannya, jantungnya berdegup lebih kencang. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum membuka pintu. Semua mata tertuju padanya. "Silahkan masuk," ujar guru dengan suara tenang. Nita melangkah masuk, menunduk sopan, lalu memperkenalkan diri dengan suara pelan yang hampir tenggelam oleh bisikan siswa lain. Ia bisa merasakan tatapan penasaran, bahkan ada yang berbisik-bisik sambil menatapnya dari ujung kepala hingga kaki. Tangannya dingin, telapak keringatnya membasahi buku yang ia genggam erat. "Silahkan duduk di bangku kosong sebelah Juna," kata sang guru sambil menuju ke arah barisan tengah. Nita mengikuti arah jari itu dan melihat seorang siswa laki-laki duduk sendirian. Wajahnya bersih, sorot matanya tenang dan senyumnya tipis namun hangat. Saat Nita melangkah mendekat, siswa itu sedikit menggeser kursinya, memberi ruang dengan gerakan sederhana yang terasa sangat menenangkan. "Aku Juna," ucapnya pelan ketika Nita duduk. "Kalau butuh apa-apa, bilang saja." Nita terkejut dengan sambutan itu. Ia tersenyum kecil, hampir tak percaya ada orang yang langsung bersikap ramah padanya. "Aku Nita," jawabnya singkat. Pelajaran dimulai, namun pikiran Nita sulit fokus. Ia sibuk menyesuaikan diri dengan suara kelas yang asing, cara mengajar yang berbeda, dan suasana yang belum ia pahami sepenuhnya. Beberapa kali ia kebingungan mencatat karena belum memiliki buku yang sama. Tanpa banyak bicara, Juna perlahan mendorong bukunya ke arah Nita, menunjuk bagian yang sedang dijelaskan guru. Gerakan itu sederhana, namun bagi Nita terasa sangat berarti. Untuk pertama kalinya sejak pindah, ia tidak merasa sendirian. Saat bel istirahat berbunyi, Nita berniat tetap duduk di kelas. Namun Juna menoleh dan bertanya, "Kamu belum tahu kantin ya?" Nita menggeleng. "Ayo, ikut aku," kata Juna sambil berdiri. Mereka berjalan berdampingan menuju kantin. Percakapan mereka masih kanggung, dipenuhi jeda. Tapi justru dari keheningan itulah rasa nyaman perlahan tumbuh. Juna bercerita tentang sekolah, guru-guru yang galak tapi perhatian, dan kegiatan ekstrakurikuler yang sering diikuti siswa. Nita mendengarkan dengan seksama, sesekali tersenyum. Tanpa mereka sadari, dari pertemuan singkat di bangku kelas itulah, sebuah kisah panjang mulai ditulis. Kisah tentang dua hati muda yang awalnya hanya berbagi buku dan arah jalan, namun kelak akan berbagi perasaan yang tak pernah mereka rencanakan. Dan hari itu, hari pertama Nita di sekolah baru, menjadi awal dari cerita yang tak akan pernah ia lupakan. Hari-hari Nita di sekolah baru perlahan berubah.
Jika sebelumnya ia selalu menghitung jam agar cepat pulang, kini ia mulai menunggu pagi dengan perasaan yang berbeda. Ada semangat kecil yang tumbuh setiap kali ia mengingat bangku kelas dan sosok yang duduk di sebelahnya, Juna. Sejak hari pertama itu, Juna seakan menjadi jembatan yang menghubungkan Nita dengan dunia barunya. Ia memperkenalkan Nita pada teman-teman sekelas, menjelaskan kebiasaan guru, bahkan mengingatkan jadwal piket dan tugas yang sering terlupa. Hal-hal sederhana, namun cukup untuk membuat Nita merasa diterima. Setiap pagi, mereka hampir selalu datang bersamaan. Juna biasanya sudah menunggu di depan kelas sambil memeriksa buku catatannya. Ketika melihat Nita datang, ia akan mengangguk kecil dan tersenyum. Senyum yang entah sejak kapan menjadi sesuatu yang dinanti Nita tanpa ia sadari. Mereka sering belajar bersama sepulang sekolah. Awalnya hanya karena Nita masih tertinggal beberapa materi, terutama pelajaran yang membutuhkan penyesuaian. Juna dengan sabar menjelaskan, mengulang rumus, dan memastikan Nita benar-benar paham. Tidak ada nada menggurui, tidak ada kesan merasa lebih pintar. Yang ada hanya ketulusan. Di perpustakaan, mereka duduk berdampingan di antara rak-rak buku yang tinggi. Sinar matahari sore masuk melalui jendela, menerpa halaman buku dan wajah mereka. Sesekali, Nita mencuri pandang ke arah Juna yang tengah fokus membaca. Ada rasa nyaman yang sulit dijelaskan. Seolah dunia mengecil hanya sebatas meja kayu dan 2 kursi itu. Percakapan mereka pun semakin luas, tak lagi sekadar pelajaran, tapi juga tentang hal-hal kecil yang jarang Nita ceritakan pada siapapun. Tentang kota asalnya yang ia rindukan, tentang sahabat lama yang kini hanya bisa ia sapa lewat pesan singkat, dan tentang perasaan asing menjadi orang baru di tempat lama orang lain. Juna mendengarkan tanpa memotong. Ia tidak memberi banyak nasihat, hanya memastikan Nita tahu bahwa perasaannya valid. Pindah itu memang berat, tapi kamu kuat, Nita. Gak semua orang bisa bertahan seperti kamu. Kalimat sederhana itu menancap dalam di hati Nita. Sebaliknya, Juna juga mulai membuka diri. Ia bercerita tentang tekanan yang ia rasakan sebagai siswa berprestasi, tentang harapan orang tua yang tinggi, dan tentang ketakutannya gagal mengejar masa depan yang diimpikan. Nita baru menyadari bahwa di balik sikap tenang Juna, ada beban yang ia simpan rapat-rapat. Kebersamaan mereka tidak selalu diisi kata-kata. Terkadang hanya duduk berdampingan di kelas saat jam kosong, berbagi earphone mendengarkan lagu yang sama, atau berjalan pulang searah tanpa banyak bicara. Namun justru dalam diam itulah, kedekatan mereka terasa semakin kuat. Teman-teman mulai menyadari kebersamaan mereka. Beberapa menggoda, beberapa tersenyum penuh arti. Nita selalu menepis dengan tawa gugup, sementara Juna hanya tersenyum tipis tanpa memberi penjelasan. Tidak ada status, tidak ada pengakuan. Namun keduanya tahu, ada sesuatu yang berubah. Perasaan itu datang perlahan, tanpa aba-aba. Bukan ledakan emosi yang tiba-tiba, melainkan rasa hangat yang tumbuh dari kebiasaan. Dari perhatian kecil, dari kehadiran yang konsisten, dari seseorang yang selalu ada di saat dibutuhkan. Nita mulai memahami bahwa kebersamaan bisa menjadi kekuatan, bahwa berada di samping orang yang tepat mampu membuat hari-hari terasa lebih ringan. Dan tanpa ia sadari, sekolah yang dulu terasa asing kini menjadi tempat yang ia rindukan, karena di sanalah Juna berada. Di antara tumpukan buku, tawa kecil dan sore yang perlahan meredup, kebersamaan mereka terus terjalin. Tak satu pun dari mereka menyadari bahwa rasa nyaman itu telah berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang kelak akan menguji keberanian dan kejujuran hati mereka sendiri. Seiring berjalannya waktu, Nita mulai menyadari ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Setiap kali Juna tak masuk sekolah, kelas terasa lebih sunyi. Bangku di sebelahnya kosong, dan pelajaran yang biasanya bisa ia ikuti dengan tenang mendadak terasa membingungkan. Ia sering menoleh ke samping tanpa sadar, lalu menertawakan dirinya sendiri karena rindu pada seseorang yang tak pernah ia sebut dalam doa-doa panjangnya.
Perasaan itu tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh dari kebiasaan. Dari sapaan pagi yang sederhana, dari buku yang selalu dibagi dua, dari cara Juna mendengarkan tanpa menghakimi. Namun justru karena perasaan itu begitu berarti, Nita takut menamainya. Ia takut jika kejujuran akan merusak segalanya. Nita memilih diam. Ia menyimpan rasa itu dalam senyum kecil dan perhatian yang sewajarnya. Ia menahan diri untuk tidak berharap terlalu jauh. Baginya, memiliki Juna sebagai teman saja sudah cukup. Ia tak ingin kehilangan satu-satunya orang yang membuatnya merasa diterima di tempat asing ini. Di sisi lain, Juna pun merasakan hal yang sama. Setiap tawa Nita, setiap cerita kecil tentang harinya, selalu tinggal lebih lama di pikirannya. Namun Juna tahu batas. Ia tahu impian orang tuanya, tahu target-target yang harus ia capai. Baginya, perasaan adalah gangguan yang tak boleh dibiarkan tumbuh terlalu jauh. Maka Juna pun memilih diam. Mereka berjalan berdampingan, namun menyimpan jarak di dalam hati. Seringkali ada momen ketika kata-kata hampir keluar, namun tertahan di ujung bibir. Tatapan yang terlalu lama, tangan yang nyaris bersentuhan, lalu segera ditarik kembali, seolah takut ketahuan. Suatu sore, hujan turun deras saat mereka masih berada di sekolah. Mereka berteduh di koridor, duduk di bangku yang dingin. Suara hujan menenggelamkan keheningan, menciptakan suasana yang begitu dekat namun terasa jauh. Aneh ya, ujar Nita pelan menatap lantai. Kadang kita merasa dekat sama seseorang, tapi tetap merasa sendirian. Juna terdiam. Ia tahu kalimat itu bukan sekedar obrolan kosong. Iya, jawabnya akhirnya. Mungkin karena ada hal-hal yang gak berani kita ucapkan. Kata-kata itu menggantung di udara. Nita menoleh, berharap Juna akan melanjutkan. Namun Juna hanya tersenyum kecil, lalu menatap hujan yang semakin deras. Percakapan itu pun berakhir tanpa jawaban. Sejak hari itu, jarak halus mulai terasa. Bukan karena mereka menjauh, melainkan karena perasaan yang semakin berat untuk dipendam. Mereka tetap bersama, tetap tertawa, namun ada beban yang tak terlihat. Nita sering bertanya dalam hati, apakah Juna merasakan hal yang sama? Namun ia tak pernah berani memastikan. Baginya, ketidakpastian lebih aman daripada kehilangan. Juna pun demikian. Ia memilih menjaga Nita dengan caranya sendiri, dengan tetap ada, tanpa melangkah lebih jauh. Ia meyakinkan dirinya bahwa diam adalah pilihan paling bijak. Namun mereka lupa satu hal. Tidak semua perasaan bisa terus disembunyikan. Rasa yang tak terucap seringkali menumbuh menjadi luka kecil yang perlahan mengikis kebahagiaan tanpa disadari. Dan di antara diam, tatapan, serta kata-kata yang tak pernah selesai, kisah mereka mulai memasuki babak yang lebih rumit. Babak di mana kejujuran akan diuji dan jarak akan semakin nyata. Semua berubah pada hari yang sebenarnya tampak biasa. Pagi itu, Nita datang ke sekolah dengan perasaan campur aduk. Ia berharap melihat Juna seperti biasa, tersenyum kecil, menyapanya dengan nada tenang, lalu duduk di bangku sebelahnya. Namun harapan itu runtuh ketika ia melihat Juna berdiri di lorong kelas, tertawa bersama seorang siswi lain. Siswi itu bernama Maya. Ia dikenal ceria, mudah bergaul, dan selalu menjadi pusat perhatian. Cara Maya berbicara pada Juna terlihat akrab, terlalu akrab untuk sekedar teman biasa. Tawa mereka terdengar ringan, seolah tidak ada beban di antara mereka. Langkah Nita terhenti. Dadanya terasa sesak, seakan udara di sekitarnya mendadak menipis. Ia memaksakan diri melangkah masuk ke kelas, duduk di bangkunya, dan menatap papan tulis tanpa benar-benar melihat apapun. Pandangannya kabur, pikirannya penuh dengan bayangan yang tidak ingin ia akui. Juna masuk kelas beberapa menit kemudian. Seperti biasa, ia duduk di samping Nita dan menyapanya. Namun Nita hanya menjawab singkat, bahkan nyaris tak menoleh. Juna mengerenyit, merasa ada yang berbeda. Sepanjang pelajaran, Nita menjaga jarak. Ia tidak lagi berbagi buku, tidak bertanya, dan tidak tertawa kecil seperti biasanya. Juna mencoba memahami, namun tak menemukan jawabannya. Ia merasa kehilangan sesuatu yang tak bisa ia sebutkan. Saat jam istirahat, Juna mengikuti Nita yang keluar kelas. "Kamu kenapa?" tanyanya pelan. "Ngapain nanya?" jawab Nita dingin.
Aku nggak apa-apa. Nada itu menusuk. Juna terdiam, lalu mengangguk kecil. Ia tidak memaksa, mengira Nita hanya sedang lelah atau bad mood. Namun hari-hari berikutnya, jarak itu tak kunjung hilang. Nita sengaja mengubah kebiasaan, datang lebih pagi agar tak bertemu Juna, duduk bersama teman lain, dan menghindari kontak mata. Setiap usaha Juna mendekat selalu berujung pada dinding dingin yang tak bisa ia tembus. Nita memilih menjauh karena ia tak sanggup menghadapi kenyataan yang ia bayangkan sendiri. Dalam pikirannya, kebersamaan Juna dengan Maya adalah jawaban dari semua kebisuan mereka. Ia merasa bodoh telah berharap terlalu jauh. Sementara itu Juna mulai kehilangan arah. Ia tak mengerti kesalahannya. Kedekatannya dengan Maya hanyalah urusan organisasi sekolah, sesuatu yang sebenarnya ingin ia ceritakan pada Nita, namun tak pernah sempat karena jarak yang tiba-tiba tercipta. Setiap pulang sekolah, Juna melihat bangku kosong di perpustakaan tempat mereka biasa belajar bersama. Sore-sore yang dulu terasa hangat kini berubah sunyi. Ia mulai menyadari betapa kehadiran Nita berarti dalam hidupnya. Di sisi lain, Nita pun tak lebih baik. Ia memaksakan senyum di depan teman-teman barunya, namun setiap tawa terasa hambar. Ia sering menangis diam-diam di kamar, menyesali sikapnya sendiri, namun terlalu takut untuk kembali mendekat. Kesalahpahaman itu tumbuh subur karena keheningan. Tidak ada yang berani bertanya lebih jauh, tidak ada yang berani jujur. Ego, rasa takut, dan prasangka saling menguatkan, menciptakan jarak yang semakin sulit dijembatani. Suatu hari guru mengumumkan bahwa sebentar lagi mereka akan menghadapi ujian akhir dan persiapan kelulusan. Kata-kata itu menyadarkan mereka berdua, waktu mereka semakin sedikit. Namun alih-alih memperbaiki keadaan, kenyataan itu justru membuat jarak terasa semakin menyakitkan. Mereka berdiri di ruang yang sama, namun seolah hidup di dunia yang berbeda. Dan tanpa mereka sadari, kesalahpahaman yang sederhana telah berubah menjadi luka yang dalam. Luka yang perlahan menggerogoti kebersamaan dan membawa mereka menuju akhir yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Hari-hari terakhir di sekolah datang tanpa permisi. Spanduk lulusan mulai terpasang di dinding, buku-buku pelajaran terasa lebih tipis, dan guru-guru sering mengingatkan bahwa waktu kebersamaan mereka hampir habis. Namun bagi Nita, semua itu hanyalah latar belakang dari satu perasaan yang terus menekan dadanya. Penyesalan. Ia dan Juna masih berada di kelas yang sama, duduk hanya berjarak satu bangku. Namun, seolah dipisahkan oleh tembok tak kasat mata. Mereka jarang berbicara, bahkan tatapan pun terasa canggung. Nita sering berpikir, seandainya waktu bisa diulang, ia ingin bertanya lebih awal, ingin berani jujur sebelum semuanya terlambat. Juna merasakan hal yang sama. Ia melihat Nita tertawa bersama teman-temannya, namun senyum itu tak pernah sampai mata. Ada kehilangan yang tak bisa ia jelaskan. Di malam-malam sunyi, ia menyadari bahwa diam bukanlah solusi. Ia terlalu lama menunda kejujuran, hingga jarak menjadi terlalu jauh. Suatu sore setelah latihan kelulusan selesai, Juna memberanikan diri. Ia menunggu Nita di koridor belakang sekolah, tempat yang dulu sering mereka lewati bersama. Saat Nita datang, langkahnya terhenti. Ia tak menyangka akan bertemu Juna sendirian di sana. "Aku mau bicara," kata Juna pelan, namun tegas. Nita menunduk, jantungnya berdegup kencang. "Tentang apa?" "Tentang kita," jawab Juna jujur. Keheningan menyelimuti mereka. Angin sore berhembus pelan membawa suara daun-daun kering yang bergesekan. Juna menarik nafas dalam-dalam, lalu berkata, "Aku nggak pernah dekat sama Maya seperti yang kamu pikirkan. Dia cuma teman organisasi. Tapi sejak kamu menjauh, aku sadar, aku kehilangan kamu." Air mata Nita jatuh tanpa bisa ia tahan. "Aku cuma takut," katanya lirih. "Takut berharap terlalu jauh. Takut kamu nggak merasakan hal yang sama." Juna menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Aku merasakan, Nita, dari dulu. Tapi aku pikir diam itu lebih aman. Ternyata aku salah." Untuk pertama kalinya, kejujuran mengalir tanpa ditahan.
Mereka mengakui perasaan yang selama ini terkunci oleh rasa takut dan ego. Namun di balik kejujuran itu, ada kenyataan pahit yang menunggu. Juna akan melanjutkan sekolah keluar kota. Nita pun harus mengikuti orang tuanya pindah setelah kelulusan. Jalan mereka, meski sempat bertemu, ternyata tak ditakdirkan berjalan searah lebih lama. Mereka tersenyum pahit. Tidak ada janji berlebihan, tidak ada kata selamanya, hanya pengertian dan penerimaan. "Aku bersyukur pernah kenal kamu," kata Nita sambil menyeka air mata. "Kamu bikin sekolah ini jadi rumah." Juna mengangguk. "Dan kamu bikin aku belajar kalau perasaan gak boleh terus disimpan." Hari kelulusan tiba. Di tengah tawa, foto, dan perpisahan lain, Nita dan Juna berdiri berhadapan untuk terakhir kalinya. Tidak ada pelukan, hanya senyum tulus dan doa dalam hati masing-masing. Ketika langkah mereka akhirnya berpisah, tidak ada kebencian, tidak ada penyesalan, hanya kenangan. Cinta yang lahir di sekolah itu tidak berakhir dengan kepemilikan, namun dengan pelajaran. Bahwa kejujuran, meski datang terlambat, tetap memberi kedamaian. Dan bahwa tidak semua cinta harus dimiliki untuk menjadi berarti. Di antara seragam putih abu-abu yang segera disimpan, kisah Nita dan Juna akan tetap hidup sebagai kenangan indah tentang cinta pertama yang sederhana, tulus, dan tak terlupakan. Cinta di sekolah mengajarkan kita tentang keberanian, kejujuran, dan arti menghargai waktu. Tak semua cinta harus dimiliki, namun setiap rasa selalu membawa pelajaran berharga dalam hidup. Terima kasih sudah menonton cerita Cinta di Sekolah sampai selesai. Semoga kisah ini bisa menemani dan mengingatkan kalian pada kenangan masa sekolah. Sampai jumpa di video berikutnya dengan cerita menarik lainnya.